Iya kan betul iya kan istilah. Pada khusus nama nifhadan kita ayuhan Muhammad 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 Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Khair. Awas kitab kita pada pagi hari ini adalah kitab Ayyuhal Walad. Kitabnya tipis. Kitabnya tipis nih. Cuma beberapa halaman mohon. Kitabnya tipis tapi isinya besar. Kitab ini membicarakan tentang pokok-pokok di dalam pendidikan akhlak, pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran antara murid dengan guru dalam kegiatan pendidikan. Jadi membicarakan tentang pendidikan karakter atau pendidikan akhlak. Ayyuhal Walad. Ini penulisnya adalah Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jadi pengarangnya adalah yang kita kenal dengan nama Imam Al-Ghazali ya. Jadi beliau ini dikenal sebagai bapak tasawuf modern, Imam Al-Ghazali. Jadi beliau ini ya seorang akademisi dan juga ahli tasawuf, maka dikenal sebagai bapak tasawuf modern ya. Dengan sekian ratus karya-karyanya yang begitu masyhur, begitu fenomenal, utamanya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ini adalah karya-karya besar beliau yang sampai hari ini kita mengkajinya, dan itu pasti dikaji di pesantren-pesantren, di mahat-mahat gitu. Jadi ilmunya yang begitu luas, yang begitu dalam, begitu piawainya, sehingga dikenal dengan gelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Jadi tokoh masyhur ya, sejak di abad 5 Masehi Hijriah, di abad ke-5 Masehi. Masehi apa Hijriah? Jadi beliau itu lahirnya di tahun 450-an Hijriah. 450-an Hijriah. Dia ada beberapa sumber itu yang mengatakan yang 450 Hijriah. Tahun 1058 Masehi kalau Masehinya. Lalu beliau meninggal di usia 50-an tahun. Ada yang mengatakan 55 tahun, ada yang mengatakan 58 tahun. Tapi yang jelas di usia sekitar 50-an tahun. Nabi Muhammad itu wafat usia berapa? 63 tahun. Jadi Imam Al-Ghazali itu wafat sebelum usianya Rasulullah.
Jadi Rasulullah 63 tahun, Imam Ghazali tidak sampai 60. Jadi di usia sekitar 50-an tahun, 55 tahun, ada yang mengatakan 58 tahun, di usia itu beliau wafat. Di usia yang sekian beliau sudah dipanggil oleh Allah, tapi karyanya begitu banyaknya, luar biasa. Dikenal dengan gelar Hujjatul Islam, atau ada juga yang mengatakan Mujaddid fil Qarnil Khamis. Jadi seorang pembaharu di abad ke-5. Di abad ke-5. Nah, itu sedikit tentang beliau ya. Musannif kitab Ayyuhal Walad. Jadi nama asli beliau itu adalah seperti yang ada dalam kitab ini, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lengkapnya lagi At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali, yang dikenal dengan Imam Ghazali. Beliau punya saudara, punya adik, dikenal dengan nama Imam Ahmad. Jadi Imam Ghazali itu lahir dari keluarga sederhana. Dari keluarga sederhana. Jadi bukan keluarga kaya ya, bukan keluarga kaya. Keluarga sederhana. Ayahnya itu pekerjaannya sebagai pemintal. Pemintal niku napa? Yo kalau sekarang mungkin kita bisa mengenal penjahit lah. Penjahit. Seorang pemintal wol. Jadi kata Ghazali kalau double za itu nisbahnya ke apa namanya? Pemintal wol itu ya. Wol. Jadi bulu napa wol itu? Wol niku napa toh? Pemintal wol. Jadi keluarga sederhana, pekerjaan sehari-harinya itu ayahnya. Sebagai orang yang dikenal soleh, jadi orang biasa, orang sederhana, tapi soleh, tidak pernah makan atau memberikan nafkah, memberikan makan untuk keluarganya kecuali dari hasil pekerjaannya memintal itu. Rajin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di majelis ilmu. Jadi bapaknya Imam Ghazali itu rajin datang ke majelis-majelis ilmu. Jadi kalau sudah datang ke majelis ilmu begitu, kajian fikih ataupun kajian ceramah-ceramah tentang agama, itu beliau selalu hadir. Ketika datang ke majelis ilmu yang itu mengkaji tentang fikih begitu. Ayahnya ini nangis mendengarkan kajian-kajian itu sambil berdoa kepada Allah, semoga nanti anaknya itu bisa menjadi orang yang ahli fikih, menjadi orang yang ahli ilmu, menjadi orang yang alim. Ketika datang ke majelis-majelis ceramah agama, beliau ini nangis. Jadi sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama ini, di sana nangis, berdoa, semoga kelak anaknya ini bisa menjadi seorang yang ahli agama, ahli ceramah, ahli ilmu, ahli nasihat. Maka Imam Ghazali itu dikenal sebagai orang yang ahli
piawai dalam ilmu keilmuan banyak hal. Jadi beragam keilmuan, fikih juga, logika juga, jadi filsafat. Maka banyak karyanya juga yang itu sampai mengomentari atau bisa mengkritik para filosof-filosof di zaman itu, filosof-filosof terkenal, ahli filsafat. Sehingga ada kitab karya beliau yang namanya Tahafut Falasifah. Jadi ahli di bidang banyak ilmu, ilmu mantek dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ini tentu juga tidak lepas dari doa ayahnya, doa orang tuanya, yang mengharapkan bahwa nanti anaknya bisa menjadi orang yang ahli ilmu. Dan saudaranya yang namanya Imam Ahmad itu juga dikenal sebagai orang yang ahli dalam memberi nasihat, dalam ceramah ilmu agama. Banyak yang mengatakan orang yang mendengarkan apa yang beliau sampaikan ini pasti akan terbius dengan apa yang dikatakannya. Nah, ini adalah saudaranya Imam Ghazali. Jadi ini semua tidak lepas dari doa orang tua, doa sang ayah kepada putra-putranya. Jadi Imam Ghazali ini dibesarkan di keluarga yang sederhana. Jadi kita mukadimah dulu nih, supaya kita tahu siapa beliau Imam Ghazali. Jadi beliau karena hidup dalam keluarga yang sederhana, diajaknya, diantarkannya begitu sama sang ayah untuk pergi ke majelis-majelis ilmu. Namun sang ayah ini tidak bisa menemaninya di usia yang lama. Jadi Imam Ghazali dan saudaranya ini yatim karena ayahnya meninggal di usia Imam Ghazali yang masih muda, masih anak-anak. Sebelum wafat, jadi sang ayah ini menitipkan Imam Ghazali ini dan adiknya ini kepada temannya yang soleh, yang ulama juga. Dititipkanlah kepada temannya ini untuk menjaga Imam Ghazali dan saudaranya dan mengajarinya ilmu dengan berbekal pada harta yang dimilikinya. Jadi sang ayah ini sebelum wafat menitipkan hartanya yang dimiliki, enggak banyak. Jadi yang dimiliki, yang sudah dikumpulkannya, dititipkannya lah kepada temannya ini tadi untuk perbekalan anak-anaknya, yaitu Imam Ghazali dan saudaranya. Lalu digunakanlah itu ya untuk mengajari, untuk biaya kehidupan Imam Ghazali dan saudaranya. Dan itu tidak cukup. Jadi setelah sekian tahun habis perbekalan itu. Lalu disampaikanlah kepada Imam Ghazali dan saudaranya bahwa perbekalannya sudah habis, sudah nggak bisa untuk melanjutkan lagi karena yang dititipi itu juga bukan orang yang kaya, begitu ya. Sehingga disarankan untuk mengikuti belajar di sekolah, ditunjukkanlah sekolah di sana. Yang mana sekolah itu memberikan makanan gratis kepada santri-santri yang ada di situ. Jadi Imam Ghazali akhirnya berangkatlah ke sana, belajar di sana. Jadi dengan harapan nanti di sana bisa belajar, juga bisa hidup
karena di sana dijamin untuk makannya. Nah, belajarlah di sana. Lalu kemudian ya belajar tahun demi tahun, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh begitu. Lalu ada cerita bahwa ketika Imam Ghazali itu sudah mengumpulkan ilmu-ilmunya, jadi ketika belajar itu selalu dicatat, selalu dikumpulkan, sehingga pada waktu itu ada semacam tidak sebagus sekarang ya, kertas-kertas yang tidak seperti sekarang. Jadi dicatatnya di lembaran-lembaran begitu ya, kertas pada waktu itu gitu ya. Lalu disimpannya, dimasukkan ke dalam wadah begitu bagus gitu ya, ya mungkin semacam peti ya, peti begitu, buat nyimpan berkas-berkas, buat nyimpan kertas-kertas catatan-catatannya itu. Nah, suatu ketika sudah selesai dari belajar di sana, lalu kemudian ada kucing itu di asrama. Lalu kemudian berjalanlah. Di tengah-tengah perjalanan dengan membawa itu tadi ya, harta bendanya itu bukan uang, tapi catatan-catatan ilmu yang sudah dihasilkan, yang sudah didapatkan dari guru-gurunya beliau. Nah, di sini ketemu dengan sekawanan perampok. Jadi di tengah perjalanan ini ketemu dengan sekawanan perampok. Yang namanya perampok tahu ada orang bawa perbekalan begitu, ya pasti diambil kan, dirampok begitu. Lalu dirampoklah itu semua yang dibawa oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali di tengah perjalanan dirampok, semuanya diambil, dengan sekuat tenaga akhirnya membuntuti. Jadi Imam Ghazali ini membuntuti sekawanan perampok itu tadi, kemana arahnya, dengan sekuat tenaga. Nah, dia kan lemah karena sudah dirampok itu tadi kan. Jadi bertahan membuntuti, kemana perginya. Lalu ada salah satu dari sekawanan perampok itu yang noleh. Kenapa kamu ngikuti? Apa pengen binasa? Gitu ya. Jadi sekawanan perampok kan begitu bahasanya, bengis gitu ya, kejam. Mau binasa kamu? Lalu kemudian Imam Ghazali ini merengek gitu ya. Merengek, minta, saya hanya minta itu yang ada di dalam tas itu, yang ada di dalam peti itu. Memangnya apa ini? Itu adalah catatan-catatanku pada waktu saya belajar di sana, pada waktu saya belajar bersama guru-guru saya mencatat semua ilmu-ilmu itu di situ. Lalu diperiksalah, ternyata isinya benar, cuma catatan-catatan saja. Jadi bukan uang, bukan emas, bukan harta benda yang berharga bagi perampok. Akhirnya ketawalah ini si perampok ini. Jadi ditertawakan, tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang diucapkan oleh Imam Ghazali tadi, yang sambil ngerengek minta supaya itu kertas-kertasnya itu, catatan-catatannya itu dikembalikan lagi. Kamu ini apa-apaan gitu ya. Kamu ini katanya mencari ilmu kok kayak gini gitu ya. Masa diambil catatannya saja sudah nggak punya apa-apa, sudah nggak berilmu lagi. Cari ilmu kayak apa ini? Jadi ditertawakan begitu ya, diejek begitu, ditertawakan.
Lalu akhirnya karena itu cuma berupa berkas-berkas yang gak ada gunanya bagi perampok, maka kemudian dikembalikan itu. Jadi catatan-catatannya Imam Ghazali sewaktu belajar bersama guru-gurunya ini, nah ini dikembalikan lagi. Dengan senang hati ini Imam Ghazali menerima itu, karena itu yang diburu gitu ya. Jadi berusaha untuk bangkit membuntuti para perampok tadi ya, supaya itu dikembalikan. Jadi sudah kembali, akhirnya senang sambil dia itu sadar, merenung, ya Allah, ini adalah teguranmu untukku, bahwa selama ini saya hanya belajar ki mek nyatet tok, nggak pernah dihafal, nggak sampai ada di dalam otak, di dalam hati berupa hafalan. Jadi cuma nyatet tok. Jadi semuanya itu dicatat, ditulis dari A sampai Z niku dicatat. Jadi ilmunya ada di dalam lembaran-lembaran itu. Lalu akhirnya setelah itu 3 tahun kemudian waktu dipakai untuk menghafal semua catatan-catatan itu tadi, sehingga nanti kalau misalnya dia dirampok lagi, suatu saat nanti saya dirampok lagi, ilmu itu sudah ada di dalam hati saya, ilmu itu sudah ada di dalam otak saya, sudah di dalam diri saya, tidak berada di kertas-kertas lagi. Nah, jadi dari sini itu hikmah apa yang bisa kita dapat? Banyak sekali. Jadi kadang Allah itu menegur kita melalui musibah, menyadarkan kita itu melalui musibah, melalui hal-hal yang menyedihkan. Allah mengingatkan kita, Allah menegur kita, Allah menjadikan kita sadar, sehingga kita bisa menjadi berbenah dan lebih baik di kemudian hari. Jadi hikmahnya itu, jangan setiap hal yang sedih atau hal yang itu sifatnya musibah, ujian, kesedihan, itu di dalamnya ternyata ada hikmah yang kadang kita itu tidak sadar akan hal itu. Jadi di setiap kegagalan, disitulah kemudian Allah mengajarkan kita bahwa supaya di dalam setiap melakukan kegiatan, setiap melakukan amalan, kita itu senantiasa harus dengan ikhlas, harus dengan rendah hati, mengajarkan kepada kita bahwa di balik kegagalan, kalau kemudian itu disusul dengan suatu kebahagiaan, suatu keberhasilan, suatu kegembiraan, maka itu haruslah kita syukuri dengan cara bagaimana berbagi kepada orang lain, dengan cara kita bisa membagi kebahagiaan itu kepada orang lain, membagi apa yang sudah kita dapat itu untuk orang lain, untuk teman-teman kita, dan untuk kebaikan. Tentu seperti itu. Jadi itu hikmah besar yang didapatkan oleh Imam Ghazali, bahwa ini teguran dari Allah. Jadi kalau mencari ilmu itu enggak sekedar dicatat aja, tidak sekedar fisutur, tapi fisudur, ya, fisudur. Ada yang mengatakan awalul ilmi as-samtu, asani al-istima',
husnul istima'. Wasalis al-hifdhu. Warabi' al-amal bihi. Wal khamis nashruhu. Jadi awalnya ilmu itu adalah dengan diam. Yang kedua, mendengar. Dengan bagusnya kita mendengar, dengan kita itu mendengarkan apa yang kita dapat, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita dengar dengan sebaik-baiknya, kita dengarkan. Lalu berikutnya al-hifdhu, menghafalnya, menyimpannya, memahaminya, sehingga ilmu itu tersimpan di dalam hati. Yang berikutnya diamalkan. Ilmu itu kalau diamalkan tidak akan pernah hilang, karena ilmu menjadi sebuah amalan, ilmu menjadi sebuah kelakuan, ilmu terwujud dalam bentuk perilaku. Dan yang berikutnya menyebarkannya kepada orang lain, menyampaikannya kepada orang lain. Nah, itu. Lalu kemudian ini masih berkaitan dengan Imam Ghazali, ya. Lalu di akhir hayatnya Imam Ghazali, jadi beliau yang tadi saya sampaikan wafat di usia 50-an tahun. Jadi di tahun 505 Hijriah, 1111 Masehi, beliau dipanggil oleh Allah. Jadi beliau pagi hari, jadi menjelang pagi, beliau berwudu, beliau sholat, lalu kemudian beliau minta untuk diambilkan kain kafannya. Diciumlah kain kafan itu, diletakkanlah kain kafan itu di kedua matanya, seraya mengatakan, "Ya Allah, saya siap untuk menuju pada malaikat maut-Mu." Lalu kemudian beliau meluruskan kakinya menghadap ke kiblat, lalu kemudian beliau wafat. Jadi beliau wafat pagi, ya. Jadi ada yang mengatakan masih kekuning-kuningan, jadi belum pagi, ya. Jadi menjelang pagi, di langit masih kekuning-kuningan. Nah, itu sedikit kisah atau tentang Imam Ghazali, musannif hadal kitab, penulis kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad, kitabnya tipis tapi isinya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawis kabehaning puji iku lillahi ketuwe Gusti Allah, Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh, wal akibatu utawi pungkasan kang pinuji, iku lil muttaqina keduwe pira-pira wong kang takwa. Wassalatu utawi rahmat takdim, wassalamu lan keselamatan. Wassalatu utawi rahmat takdim, wassalamu lan keselamatan iku ala nabi, tetep muga-muga tetep ing ngatasé nabi ning Gusti Allah, Muhammadin rupane Nabi Muhammad, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, ajma'ina yus kabehane.
Iklam ngawruwana sira anna wahidan ing stune wong suwiji minat tolabati saking pira-pira santri minat tolabati saking pira-pira santri al mutaqaddimina kang wis dingin kabeh iku lazama netepi sapa wahid khidmat asy-syaikhi ing lumadini maring syekh khidmat asy-syaikhi ing lumadini maring syekh al imam ing imam Zainuddin ya Imam Zainuddin niku ya kalau dimaknai pepaese agama. Jadi ini adalah gelarnya Imam Al-Ghazali. Jadi ada yang mengatakan Zainuddin, kemudian Hujjatul Islam, kemudian Mujaddid fil Qarnil Khamis, dan masih banyak gelar-gelar yang lain. Zainuddin Hujjatul Islam kang dadi hujjai agama Islam. Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, rupane Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Qaddasa muga-muga bersihake, qaddasa muga-muga bersihake sapa Allahu Gusti Allah ruhahu ing ruhe Al-Ghazali, ruhahu ing ruhe Al-Ghazali, washtaghala lan ketungkul sapa wahid, washtaghala lan ketungkul sapa wahid bitahsili kelawan ngaji, bitahsili kelawan ngaji wa qiraatil ilmi lan maca ilmu, wa qiraatil ilmi lan maca ilmu alaihi ing atase Al-Ghazali, alaihi ing atase Al-Ghazali hatta jama'a sehingga ngumpulake sapa wahid, hatta jama'a sehingga ngumpulake sapa wahid daqaiqul ulumi ing lembut-lembute pira-pira ilmu, wastakmalalan amrih nyampurnaake sapa wahid, wastakmalalan amrih nyampurnaake sapa wahid fadhailan nafsi ing pira-pira kautamaane, ing pira-pira kautamaane kang bagusi awak, fadhailan nafsi ing pira-pira kautamaane kang bagusi awak. Thumma mongko nuli innahu setuhune wahid iku yatafakkaro mikir-mikir sapa wahid yauman ing dalem suwiji dina, yauman ing dalem suwiji dina fi hali nafsihi ing dalem tingkae awak dhewene wahid, fi hali nafsihi ing dalem tingkae awak dhewene wahid, wa khatara lan ngrentek sapa wahid, wa khatara lan ngrentek sapa wahid ala balihi ing ngatasé atine wahid, ala balihi ing ngatasé atine wahid, wa qala lan dawuh utawa ngucap sapa wahid inni setuhune ingsun iku korok tuwus ngucap sapa ingsun anwa'an ing pira-pira werna,
anwa'an ing pira-pira werna minal ulumi saking pira-pira ilmu, minal ulumi saking pira-pira ilmu. Wa saraftu lan gunakaken sapa ingsun, wa saraftu lan gunakaken sapa ingsun ray'ana umri ing bagus-bagusi umur ingsun, ala ta'allumiha ing atase belajar ulum, ala ta'allumiha ing atase belajar ulum, wa jam'iha lan ngumpulake ulum, wa jam'iha lan ngumpulake ulum wal ana lan ing dalem saiki yang bagi sayukjo li ketuwe ingsun, yang bagi sayukjo li ketuwe ingsun opo an a'lama yento weruh sapa ingsun ayu nawiha ing endi-endine warnane ulum yanfa'uni manfaati apa ayunau godan ing dalem sesuk, godan ing dalem sesuk wayu anisuni lan ngaring-ngaring apa ayu ing ingsun, wayu anisuni lan ngaring-ngaring apa ayu itu ayu nauk niku ing ingsun fi kubri ing dalem kubur ingsun, fi kubri ing dalem kubur ingsun. Wa ayyuha lan utawi endi-endine ulum, wa ayyuhan utawi endi-endine ulum iku layan fauni ora manfaati apa ayu ing ingsun hatta atsrukahu sehingga tinggal sapa ingsun ing ayu, hatta atsrukahu sehingga tinggal sapa ingsun ing ayu kama kola kaya oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhe Allahumma duh Gusti Allah a'udzubika nyuwun reksa sapa kula ing panjenengan min ilmin saking ilmu la yanfa kang ora manfaati apa ilmu, min ilmin la yanfa. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fastamarrat mongko tetep opo hadihil fikratu ikilah angen-angen. Fastamarrat mongko tetep opo hadihil fikratu ikilah angen-angen hatta kataba sehingga nulis, hatta kataba sehingga nulis napa, nulis surat sapa wahid, hatta kataba sehingga nulis surat sapa wahid hadratis syekh ila hadratis syekh maring ngarsane syekh hujjatil Islam kang dadi hujjai agama Islam Muhammad Al-Ghazali, rupane Muhammad Al-Ghazali.
rahimahu muga-muga ngrahmati ing Imam Al-Ghazali sapa Allahu taala Gusti Allah taala. Istiftaan krana nyuwun fatwa. Wa sa'alahu lan takon sapa Wahid ing Al-Ghazali. Wa sa'alahu lan takon sapa Wahid ing Al-Ghazali masaila ing pira-pira masalah. Masaila ing pira-pira masalah. Wal tamasalan nyuwun sapa Wahid. Wal tamasalan nyuwun sapa Wahid nasihatan ing nasihat wa du'aan lan doa. Wa du'aan lan doa. Qala ngucap sapa Wahid wa ingkana lamun ono apa musannafatus syekh apa musannafatus syekh pira-pira karangane syekh kal ihya'i kaya kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi lan sakliyane Ihya iku tashtamilu mengku apa musannafat ala jawabi masaili ing atase jawab pira-pira masalah ingsun. Lakinna maksudi tetapi ne maksud ingsun iku ayat tuba yen to nulis sapa asy-syaikhu syekh hajati ing hajat ingsun fi waraqatin ing dalem pira-pira kertas takunu kang ana apa waraqat iku ma'i ing dalem sartane ingsun muddata hayati ing dalem mangsa urip ingsun wa a'malulan nglakoni sapa ingsun bima kelawan barang fiha ing dalem waraqat muddata umri ing dalem mangsa umur ingsun insya'a lamun ngersakake sapa Allahu Gusti Allah taala fakataba mongko nulis sapa asy-syaikhu syekh hadhihi risalata ing ikilah risalah ilaihi maring Wahid fi jawabihi ing dalem dadi jawabe Wahid wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu moho ngudaneni sapa Gusti Allah. Niki tasik mukadimah belum masuk ke isi. Jadi dijelaskan di dalam mukaddimahnya ini i'lam anna wahidan minat thalabah al-mutaqaddimin. Jadi ada salah seorang murid, ada salah seorang santrinya, santri senior, salah satu santri seniornya Imam Ghazali. Jadi santri seniornya Imam Ghazali niku berarti sampun ulama, orang yang alim. Kita bukan apa-apanya. Jadi di sini ada salah seorang santri senior dari santrinya Imam Ghazali yang sudah berkhidmah
kepada Imam Ghazali, seorang hujjatul Islam. Di sini dijelaskan bahwa beliau, sang santri senior ini, seorang ulama, seorang alim, ini sudah belajar bertahun-tahun kepada Imam Ghazali. Sudah ilmunya ini sudah nggak tanggung-tanggung, sampun alim, sampun ya nggih pun alim. Jadi seorang ulama nih, salah satu ulama begitu ya. Jadi murid di sini itu sudah seorang yang alim betul begitu ya. Jadi seorang murid ini telah mengumpulkan daqaiqul ulum, sudah mengumpulkan berbagai ilmu, bidang ilmu, mulai dari A sampai Z, dari seluruh karangan-karangannya Imam Ghazali itu sudah dipelajarinya. Sudah dipelajarinya, sudah dipahaminya, sudah dibaca keseluruhannya. Jadi qiraatil ilmi. Jadi sudah dibaca semua, sudah dipelajari betul semuanya dari A sampai Z. Jadi bisa dikatakan ilmunya ya sudah sangat mumpuni begitu ya. Karena dikatakan di sini itu adalah seorang ulama, seorang alim. Lalu dia pada suatu hari mikir-mikir, merenung begitu ya. Ini qara'tu anwa'an minal ulum. Saya ini sudah mempelajari, sudah membaca semua ilmu-ilmu. Wa saraftu ray'ana umri, dan sudah saya terapkan, sudah untuk baguskan seluruh umur saya sudah saya pakai begitu ya. Saya sudah mempelajarinya, sudah mengumpulkannya semuanya, ilmu-ilmu itu. Dan sekarang saya ini mikir, merenung begitu. Ayu nau'in yanfa'uni godan. Dari sekian ilmu yang sudah saya pelajari ini, ilmu apa yang nanti bisa bermanfaat untuk saya kelak ketika nanti saya sudah meninggal. Jadi ilmu apa dari sekian ilmu yang sudah saya pelajari ini yang nanti bisa memberikan manfaat kepada saya? Wa yu'annisuni fi qabri, yang nanti bisa ngaring-ngaring itu yang bisa membuat saya nanti merasa tentram, merasa aman, merasa senang ketika saya sudah berada di alam kubur. Anisah itu kan yang bisa membuat tentram, damai, bahagia. Jadi yang nanti bermanfaat ketika saya sudah meninggal, ketika saya berada di dalam kubur, ini ilmu apa? Dari sekian ilmu yang sudah saya pelajari, pun ngelontok ilmunya, tapi dia jadi merenung, yang nanti bisa memberikan manfaat ilmu yang mana, ilmu apa? Nah, dari hasil merenung inilah kemudian dia akhirnya memberanikan diri, lalu menulis surat kepada gurunya. Jadi ini murid ini menulis surat kepada siapa? Imam Ghazali, sang guru. Murid ini menulis surat. Apa isi suratnya? Isi suratnya adalah meminta petunjuk istiftaan, meminta fatwa, meminta nasihat, meminta doa, meminta supaya Imam Ghazali itu bisa menjawab semua permasalahan-permasalahannya
atau pertanyaan-pertanyaannya. Jadi si murid ini menulis surat, di dalamnya juga menuliskan pertanyaan-pertanyaan begitu. Yang sebenarnya si murid ini tahu bahwa semua pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada jawabannya sebenarnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi yang diharapkan oleh si murid, yang dimaksudkan oleh si murid, supaya Syekh di sini adalah Imam Ghazali, supaya sang gurunya ini mau menuliskan lagi dalam bentuk lembaran-lembaran tipis, dalam bentuk lembaran atau kitab kecil, yang itu nanti bisa menjadi pedoman, bisa dipeganginya selama sisa hidupnya, muddata hayati, itu berarti selama sisa hidupnya, dan akan diamalkannya itu. Jadi pingin supaya dikasih sari dari sekian ilmu-ilmu yang sudah dipelajarinya, inti sari dari ilmu-ilmu yang sekian ini tadi. Itu harapan si murid. Nah, jadi selama hidupnya, supaya kitab yang nanti dituliskannya oleh Imam Ghazali itu bisa menjadi pedoman hidupnya, di sisa hidupnya, bisa diamalkan, bisa dipegangi, bisa dijadikan sebagai pedoman. Maka kemudian fakataba asy-syaikh, maka kemudian Imam Ghazali menuliskan risalah itu, yang akhirnya terbentuklah kitab Ayyuhal Walad ini. Nah, jadi kitab Ayyuhal Walad ini itu adalah kitab yang diminta oleh murid dari Syekhuna Imam Ghazali. I'lam ayyuhal walad. Satu paragraf malih supaya tidak terpisah. I'lam ngawurwana sira ayyuhal walad, anak ingsun. Ini ngendikane Imam Ghazali. I'lam ayyuhal walad, bahasanya adalah walad, ayyuhal walad. Itu menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara seorang guru dengan murid, bahwa antara murid dengan guru itu tidak ada pemisah, begitu dekatnya, sampai mengatakan, memanggil itu dengan sebutan walad. Karena seorang guru dengan murid itu seorang ayah dengan anak, seorang orang tua dengan anaknya, sehingga hubungannya begitu dekat, secara batiniah sangat dekat. Jadi panggilannya bukan ayyuhat tilmid, ayyuhat thalib, ayyuhal walad, he anak ingsun. Ketahuilah, wal muhibbul azizu, ya, ayyuhal walad, he anak ingsun. Wal muhibbu, lan wong demen, wong kang demen kebagusan. Al azizu, kang mulya. Atolallah, atola, muga-muga ndawaake sapa Allahu Gusti Allah. Atola, muga-muga ndawaake sapa Allahu Gusti Allah, bakoka ing urip sira. Bakoka ing urip sira, artinya sisa hidupmu. Bitaatihi kelawan ngabekti maring Allah. Wasalakalan ngelakokake bika kelawan Allah, sabila ahibbaihi ing dalane piro-piro kekasihe Gusti Allah.
Jadi diawali dengan doa. Jadi Imam Ghazali memanggil dengan ayyuhal walad, bukti belas kasihnya sang guru kepada murid, dan juga mendoakan atolallahu bakoka, semoga Allah memanjangkan umurmu, bita'atika, kelawan ketaatan kepada Allah, dan berada di jalan para kekasih-kekasih Allah. Karena orang itu panjang umur itu ada kalanya panjang umur ya secara dohir dan batin, artinya umurnya panjang secara dohir, dan secara batinnya umurnya ini bermanfaat, panjang dan benar-benar bermanfaat. Ada orang itu yang umur panjang tapi cuma umurnya yang panjang. Jadi secara dohirnya panjang, usianya sampai sekian puluh tahun, 100 tahun, bahkan ada yang 100 lebih. Tapi panjang hanya panjang umurnya, tidak begitu bermanfaat usianya. Jadi ini hanya panjang secara dohir saja. Nggih, muga-muga kula panjenengan itu diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, yang manfaat. Amin. Anna mansyuran nasihati, setuhune pitutur kang jembar, iku yuktabu den tulis apa mansyur, min ma'dinir risalah, min ma'dinir risalah, saking jerune risalah. Ingkana lamun ono iku qad balagaka. Imam Ghazali mengatakan bahwa yang namanya nasihat itu yuktabu fi ma'dinir risalah, itu sudah tertulis di ma'dinir risalah. Ma'dinir risalah itu dalam kitab yang lain dijelaskan, dilanjutkan dengan sholawat Nabi, sehingga ma'dinir risalah itu adalah dari Nabi, jadi sunnah Rasulullah. Jadi nasihat-nasihat itu semuanya bersumber dari Rasulullah, bersumber dari Rasulullah. Jika itu sudah sampai kepadamu, maka nasihat apa yang kamu butuhkan? Kamu tuh butuh nasihat apa lagi? Ya gitu. Terus dilanjutkan. Wa in tabluka fakul lima dahassalta fi hadhihi sinin. Dan jika nasihat itu belum sampai kepadamu, maka apa yang sudah kamu dapatkan selama bertahun-tahun ini, yang sudah kamu pelajari ini, apa yang kamu dapat setelah belajar bertahun-tahun ini? Bertahun-tahun yang lalu kamu sudah belajar itu, apa yang kamu dapatkan kalau itu belum sampai kepadamu? Jadi serba salah ya. Jadi ini jawaban dari Imam Ghazali. Jadi kalau yang namanya nasihat, kamu tuh minta nasihat kepadaku, yang namanya nasihat itu semua bersumber dari ma'dinir risalah, yaitu dari Rasulullah. Kalau itu sudah sampai kepadamu, maka kamu butuh nasihat apa lagi dari saya, gitu. Dan jika nasihat itu belum sampai kepadamu, terus yang sudah kamu pelajari selama sekian tahun lamanya ini, dapatnya apa? Nah, ini serba salah ini. Jadi muridnya. Jawaban dari Imam Ghazali seperti itu. Nah, itu sebagai awalan dari jawaban dari apa yang diminta oleh muridnya Imam Ghazali. Cuma tidak disebutkan di sini siapa muridnya Imam Ghazali yang menulis surat ini. Nah, itu tidak diketahui. Nah, tapi dari sini kita akhirnya mendapatkan ilmu, kita akhirnya mendapatkan hasilnya, kita bisa belajar dari muridnya Imam Ghazali. Ini dari hasil
surat yang dikirimkan oleh muridnya Imam Ghazali kepada sang guru. Hasilnya adalah kitab Ayyuhal Walad ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi produktif nggih. Ulama-ulama terdahulu niku produktif. Maka kita contoh yang seperti ini untuk bisa menjadi santri mahasiswa yang produktif. Betapa karyanya luar biasa. Surat mawon minta nasihat, hasilnya adalah kitab. Kata ngeten iki. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kita lanjutkan insyaallah minjing, semoga tidak ada halangan. Monggo sareng-sareng kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.